Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS saya, di mana pada mata kuliah permodelan dan simulasi sistem. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu Monte Carlo. Selanjutnya ada definisi Monte Carlo. Monte Carlo adalah percobaan pada unsur peluangan atau bersifat probabilistik dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak. Jadi, metode Monte Carlo adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya. Selanjutnya, ada langkah-langkah dari sederhana Monte Carlo. Yang pertama adalah menetapkan suatu distribusi probabilitas bagi variabel penting, yaitu gagasan dasar Monte Carlo adalah membangkitkan nilai untuk variabel pada model yang sedang diuji pada sistem dunia nyata. Sebagai dasar, variabel memiliki probabilitas alami, misalnya permintaan persediaan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Kemudian ada membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel, yaitu mengubah distribusi probabilitas biasa menjadi sebuah distribusi probabilitas kumulatif. Terus yang ketiga ada menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel. Setelah distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel yang digunakan dalam simulasi ditetapkan, maka diberikan serangkaian angka yang mewakili setiap nilai atau output yang memungkinkan. Selanjutnya ada membangkitkan angka acak. Angka acak dapat dihasilkan dengan dua cara. Jika persoalan yang dihadapi besar dan proses yang sedang diteliti melibatkan banyak percobaan simulasi, maka digunakan program komputer untuk membangkitkan angka acak. Kemudian yang terakhir ada menyimulasikan serangkaian percobaan. Hasil dari eksperimen dapat disimulasikan secara sederhana dengan memilih angka acak. Kemudian di sini ada contoh Monte Carlo, yaitu suatu supermarket telah melakukan pengamatan mengenai permintaan bayam sebagai salah satu sistem sayur-sayuran yang dijualnya. Selama ini bayam dipasok harian karena hanya bertahan tidak lebih dari sehari, dan hari berikutnya dikirim bayam segar yang baru. Dari hasil pengamatan selama 100 hari terakhir diperoleh data harian permintaan bayam dalam kurung kilogram, seperti tabel di samping. Dengan informasi yang diperoleh, simulasikan permintaan bayam selama 15 hari dan temukan rata-rata permintaan harian. Sini ada langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, menentukan distribusi probabilitas dan distribusi probabilitas kumulatif untuk variabel penting terkait dengan masalahnya. Karena permintaan dan frekuensi sudah diketahui, maka distribusi probabilitas dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah pengamatan dengan jumlah pengamatan total. Dalam kasus ini, permintaan harian bayam pada minimarket selama 100 hari diperlihatkan pada kolom 1 dan 2 dalam tabel dengan asumsi tingkat kedatangan masa lampau. Akan tetapi sama di masa mendatang. Maka permintaan dapat diubah menjadi distribusi probabilitas dengan cara membagikan setiap frekuensi permintaan dengan totalnya yaitu 100. Kemudian yang ketiga, menentukan interval acak random number intervals. Interval acak ditentukan dengan memperhatikan probabilitas. Dengan probabilitas sebesar 0,10, berarti terdapat probabilitas sebesar 100%.
bahwa permintaan bayam pada minimarket tersebut ada 20 kg per hari. Apabila pada simulasi ini digunakan angka acak 2 digit berjumlah 100 angka acak melalui dari 1, 2, 3, 9 sampai dengan 00. 00 bisa dianggap juga 100. Maka untuk permintaan bayam sebesar 20 kg dapat diberikan pada 10 angka acak pertama 1 sampai dengan 10. Jadi dalam memberikan angka acak pada permintaan harian sebesar 20 kg bayam, rentang interval angka acak 1 sampai dengan 10 berkaitan dengan probabilitas outputnya. Selanjutnya, untuk permintaan harian sebesar 24 kg bayam memiliki probabilitas sebanyak 20%, yang berarti memiliki angka acak sebanyak 20 angka dengan interval angka acak dari 21 hingga sampai dengan 40. Demikian seterusnya untuk probabilitas lainnya. Sehingga dengan cara yang sama dapat diperoleh interval angka acak yang ditunjukkan dalam tabel di samping. Selanjutnya melakukan percobaan model di atas, maksudnya di samping. Dengan teknik simulasi Monte Carlo dengan terlebih dahulu mencari angka acak. Untuk permasalahan di samping, angka acak atau bilangan random dapat diperoleh dari sebuah tabel angka acak dengan mensimulasikan permintaan bayam pada minimarket dalam kasus ini selama 15 hari dan digunakan angka acak berikut, yaitu berupa 66, 74, 90, 95, 29, 72, 17, 55, 15, 36, 82, 86, 94, 59. Maka simulasi dapat dilakukan dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel di samping. Selanjutnya ada tabel permintaan bayam selama 15 hari adalah 388 kg sehingga diperoleh rata-rata permintaan harian yaitu 388 dibagi menjadi 15 hari yaitu sebanyak 25,9 kg per hari. Jadi dengan simulasi selama 15 hari diperoleh rata-rata permintaan bayam per hari 25,9 kg sedangkan permintaan harian yang diharapkan dapat diketahui menggunakan data tabel di atas. Dari tabel tersebut, apabila kolom 3 probabilitas permintaan diberi notasi P atau X, I, dan kolom 1 jumlah permintaan ke min I dengan notasi XI, maka permintaan yang diharapkan sebagai berikut. Permintaan yang diharapkan atau nilai ekspektasi sebesar 25,4 kg bayar per hari. Perbedaan tidak terlalu jauh dengan rata-rata permintaan sebesar 25,9 kg bayam dan menggunakan simulasi selama 15 hari. Walaupun demikian, tetap terdapat perbedaan sebesar 0,5 kg bayam antara nilai simulasi dan nilai ekspektasi yang disebabkan oleh hasil dari beberapa periode di mana simulasi akan dilakukan. Hasil dari simulasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kali jumlah percobaan simulasi dilakukan. Semakin banyak periode simulasi dilakukan, maka semakin akurat hasil yang diberikan hingga sampai pada hasil rata-rata yang tetap dikonstan. Dalam contoh kasus ini, 25,4 kg merupakan rata-rata jangka panjang atau hasil pada keadaan tetap steady state. Untuk memperoleh hasil yang sama persis, perlu dilakukan simulasi lebih dari 15 hari. Selanjutnya demikian dapat dinyatakan bahwa 15 percobaan dalam simulasi ini tidaklah cukup untuk menentukan rata-rata keadaan tetap. Dengan kata lain, untuk mengambil simulasi secara cepat dengan hanya melakukan sebuah simulasi singkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.